Dua perahu pengangkut penumpang bertabrakan di sekitar perairan Gili Meno. Satu dari 6 pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di wilayah Lombok Timur terpaksa dilumpuhkan petugas. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Dua informasi tadi bersama ragam informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Dua perahu pengangkut penumpang bertabrakan di sekitar perairan Gili Meno, Lombok Utara. Akibat insiden ini, satu orang ditemukan meninggal dunia. Inilah detik-detik tim SAR Mataram saat proses evakuasi korban tewas tabrakan perahu di sekitar perairan Gili Meno, Lombok Utara. Korban ditemukan di kedalaman 35 meter atau sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Korban tewas merupakan jurumudi perahu atas nama Muhammad Arifin, 35 tahun, warga asal Gili Meno, Lombok Utara. Selain tim SAR berhasil melakukan evakuasi, jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di lokasi pemakaman umum desa setempat. Ya, kejadiannya itu semalam di sekitaran sini. Dia bawa penumpang yang but kayu, bawa penumpang ke Gili. Dan si but buang ini kita nggak tahu arahnya dari mana gitu, karena dia nabraknya dari belakang katanya. Keluarga kita sudah berhasil kita temukan, walaupun dalam keadaan MD, kita semua sudah berusaha dan diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menemukan keluarga kita untuk disemayamkan selayaknya. Tim SAR memastikan tidak ada korban jiwa tambahan atas kejadian naas ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim SAR, perahu yang bertabrakan tersebut memuat 2 orang warga negara asing. Kedua WNA tersebut berhasil selamat dan telah mendapatkan penanganan medis. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 6 pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di wilayah Lombok Timur terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha kabur dan melawan petugas saat ditangkap. Inilah detik-detik Reserse Kriminal Polres Lombok Timur saat menangkap terduga pelaku pencurian sepeda motor. Polisi terpaksa menembak salah seorang pelaku karena melawan dan berupaya kabur saat ditangkap di rumahnya di wilayah Lombok Timur. Para pelaku berjumlah 6 orang melancarkan aksinya di sejumlah wilayah di Lombok Timur. Terakhir, para pelaku beraksi pada 20 Desember 2023 di wilayah Rakam, Kecamatan Selong dengan menggasak 1 unit motor yang terparkir di rumah korban. Saat ini para pelaku digelandang ke Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa motor hasil curian. Dari keterangan pelaku, uang hasil curian digunakan untuk membeli sabu dan berbagai kebutuhan pribadinya. Kami dari Satreskrim Polres Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap pelaku utama yaitu inisial MR dan SH di rumahnya dan sempat melakukan perlawanan sehingga kami melakukan tindakan tegas yang membahayakan tim kami, membahayakan tim user kami. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Arus balik Natal dan Tahun Baru 2024 atau Nataru di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat mulai dipadati pengendara roda 2 yang akan menyeberang ke Pulau Bali dan Surabaya. Puluhan kendaraan roda 2 mendominasi gate penyeberangan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Para penumpang kapal penyeberangan dari dan menuju ke Pelabuhan Lembar didominasi kendaraan roda 2 hingga 37%.
Kapolsek Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menegaskan arus balik Natal dan Tahun Baru 2024 di Pelabuhan Lembar mulai dipadati penumpang untuk kembali ke daerah asalnya dan personil dari Polres Lombok Barat diterjunkan di sejumlah titik untuk pengamanan. Untuk pengamanan, sejumlah personil dari Polres Lombok Barat disiagakan di sejumlah titik. Pemeriksaan kita lakukan setiap ada bongkar dan muat kapal dan kemudian masuknya kendaraan penumpang ke toll gate. Seperti itu. Dominasi oleh kendaraan roda 2, terjadi kenaikan sebanyak 20% daripada tahun lalu. Salah seorang penumpang menuturkan dirinya harus balik karena sudah memasuki masa kerja. Baliknya ini Pak, memang udah waktu setelah libur atau memang udah mulai kerja di sini? Oh, itu anak-anak udah mau sekolah. Berarti besoknya udah mulai kerja Pak ya? Bukannya, Pak? Arus balik Nataru tahun ini diprediksi mencapai puncaknya pada Selasa petang hingga tengah malam. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor disebut. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di merah putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan.
Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Harga tomat di pasar tradisional Sumbawa Barat naik cukup signifikan hingga menembus harga Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tomat ini diduga kurangnya pasokan dari petani. Minggu pertama tahun 2024, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Tanah Mira Taliwang terus mengalami kenaikan. Komoditi yang mengalami kenaikan, tomat dari harga semula Rp15.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat dipicu sudah masuknya musim penghujan dan tidak ada lagi panen, sementara harga bawang merah Rp40.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp80.000. Salah satu pedagang menuturkan kenaikan harga tomat diduga kurangnya pasokan dari petani karena telah memasuki musim penghujan sehingga tidak ada panen. Ya, mahal sekarang. Bukan harga standar. Berapa sekarang? Ya 30 lah kan karena nggak ada. Harga sebelumnya berapa? Harga biasanya 20, 15. Oh, sekarang 30. Penyebabnya apa, Bu? Penyebabnya karena nggak ada. Kemarin kan nggak bisa petik. Oh. Ya, beli adanya sekarang. Kenaikan sejumlah bahan pokok ini berimbas terhadap pedagang karena daya beli masyarakat menurun. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang kain tenun di kawasan Mandalika, Lombok Tengah viral di media sosial lantaran menguasai 4 bahasa. Mas, sarung ya, murah mas. Oh, I'm Australian, I don't... Sebuah video yang memperlihatkan pedagang kain tenun keliling di kawasan Mandalika, tepatnya di pantai Tanjung Aan, Lombok Tengah, viral di media sosial. Dalam video, pedagang bernama Baik Mahnab menawarkan dagangannya kepada seorang wisatawan dengan bahasa Indonesia, namun bule mengaku tidak bisa berbahasa Indonesia. Kemudian pedagang kembali menawarkan dagangannya dengan bahasa Inggris, namun bule kembali mengelak tidak bisa berbahasa Inggris. Akhirnya Baik Mahnab menawarkan dengan bahasa Italia sehingga mengejutkan wisatawan tersebut. Sontak video ini viral usai diupload di media sosial dan menuai berbagai macam komentar dari netizen lantaran kefasihan si pedagang berbahasa asing selain Inggris. Baik Mahnab, wanita berusia 32 tahun asal Dusun Rebuk 1, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah ini ternyata menguasai 4 bahasa asing selain bahasa Inggris dan Italia. Mahnab juga menguasai bahasa Prancis hingga Spanyol. Mahnab mengaku kefasihannya berbahasa asing ia pelajari dari wisatawan yang datang ke Mandalika, kemudian kebiasaannya berbahasa mengalir dengan sendirinya ketika berinteraksi dengan bule. Good morning, how are you, apa kabar? Bahasa Itali. Buongiorno, come stai, apa kabar? Ya, buongiorno, apa? Come stai itu apa kabar? Kalau Prancis? Bonjour, comment ça va? Hola, ¿cómo estás? Bahasa Spain. Saya belajar dari sini. Karena di sini kan banyak tamu yang dari Australia, dari orang asing kan, dari Prancis, dari Italia, dari Spain, dari Holland, dari macam negara kan. Nah, jadi kita berusaha untuk menguasai semuanya sedikit demi sedikit ya. Jadi pertama yang saya pelajari selain bahasa Inggris, bahasa Itali. Terus apa lagi? Bahasa apa saja yang sudah dikuasai? Bahasa Itali, bahasa Prancis, bahasa Spain, dan juga sedikit bahasa Germany. Mahnab sendiri mengaku berjualan sejak berumur 8 tahun dan telah menguasai bahasa Inggris dari kecil. Selanjutnya Mahnab saat ini sedang mempelajari bahasa Holland Belanda yang menurutnya cukup sulit. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, petani durian di Karangsideman, Lombok Tengah dilema dengan anjloknya harga durian di tengah melimpahnya stok durian.
Petani durian di Desa Karangsideman, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat berbuat banyak usai harga durian yang kini anjlok. Pasalnya stok durian yang melimpah saat ini menjadi salah satu penyebab harga durian anjlok. Selain itu, durian lokal milik petani juga harus bersaing dengan durian dari luar daerah yang harganya jauh lebih murah. Petani juga mengaku ukuran durian untuk musim saat ini kecil-kecil jika dibandingkan dengan musim sebelumnya. Meski tidak banyak seperti sekarang, namun petani memperoleh lebih banyak untung. Harga durian kini mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Sebelumnya durian yang saat ini harga Rp20.000 bisa dijual petani seharga Rp50 hingga Rp60.000. Selain harga murah, tidak sedikit juga durian milik petani rusak lantaran pengaruh cuaca yang tidak menentu. Kalau musim hujan kayak gini gimana? Banyak rusak. Banyak rusak ya. Bulatan. Lalu lebih enak musim panas ya. Langsung enggak bisa dimakan. Rusak. Oh, musim kemarau juga tetap ada ya yang buah yang mati? Iya, seperti kemarin tuh. Kalau kemarau ya enggak sih terlalu rusak buahnya. Lebih bagus ya? Bagus dan harganya juga mahal. Seperti kemarin buahnya sedikit tapi alhamdulillah banyak. Berapa harganya saat musim kemarau, Pak? Oh, tembus sampai 50, 60. Satu. Iya, yang harga 20 itu. Yang harga 20-an. Kalau dalam setahun berapa kali? 2 kali. Petani berharap harga durian dapat kembali normal. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban emas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today.
Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, bagi yang suka wisata pendakian, Bukit Pal Jepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Suile, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Pal Jepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Pal Jepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Pal Jepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Pal Jepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Pal Jepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Pal Jepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Pal Jepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Pal Jepang ini sama seperti di pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Pal Jepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Pal Jepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Pal Jepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai pal atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini.
Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996 menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu tuh. Dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma. Tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.